Perkenalkan, nama saya Yunita Della Rosa Uatulu dengan NPM 33210067. Di sini saya akan menjelaskan tentang filum Nemathelmites. Yang pertama yaitu pengertian dari Nemathelmites. Dalam bahasa Yunani, nema artinya benang dan helmites artinya cacing. Disebut cacing giling karena berbentuk bulat panjang seperti benang. Nemathelmites sudah memiliki rongga tubuh meskipun bukan rongga tubuh sejati atau pseudocelomata. Yang kedua yaitu ciri tubuh Nemathelmites. Nemathelmites memiliki tubuh yang dilapisi kutikula atau melindungi diri, memiliki sistem pencernaan, mulut pada ujung anterior, sedangkan anus pada ujung posterior. Makanan diedarkan ke seluruh tubuh melalui cairan pada pseudocelom. Tidak memiliki pembuluh darah maupun sistem respirasi. Respirasi berlangsung secara difusi melalui permukaan tubuh. Organ reproduksi jantan dan betina terpisah dalam individu yang berbeda. Hidup bebas atau parasit. Reproduksi secara seksual. Telur dapat membentuk kista. Bentuk tubuh cacing betina lebih besar daripada cacing jantan. Yang berikut cara hidup dan habitat. Nemathelmites yang hidup bebas berperan dalam penguraian sampah organik. Yang hidup sebagai parasit memperoleh makanan berupa sari makanan atau darah dari tubuh inangnya. Habitatnya yang hidup bebas terdapat di tanah becek dan di dasar perairan tawar atau laut. Sedangkan parasit ada di tubuh manusia, hewan, atau tumbuhan. Yang berikut yaitu klasifikasi pada Nemathelmites, yaitu dibagi dalam dua kelas. Yang pertama kelas nematoda dan yang kedua nematophora. Yang pertama yaitu cacing perut. Cacing ini hidup dalam usus halus manusia sehingga sering disebut cacing perut. Berkembang biak dengan cara seksual. Telur yang dihasilkan yaitu 1/4-2.000 butir per hari. Ukuran cacing jantan sekitar 15-31 cm dengan diameter 2-4 mm. Ukuran cacing betina sekitar 20-49 cm dengan diameter 4-6 mm. Untuk membedakan ekor cacing betina dan jantan harus mengetahui perbedaan antara posterior dan anterior. Cacing dengan ujung posterior lurus adalah cacing betina. Cacing jantan memiliki sepasang alat berbentuk kait yang menyembul dari anus disebut spikula. Spikula berfungsi untuk membuka pori kelamin cacing betina dan memindahkan sperma saat kawin. Cacing ini menyebabkan penyakit askariasis atau cacingan. Umumnya pada anak-anak, infeksi terjadi jika seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman yang tercemar telur askaris. Yang kedua yaitu cacing tambang. Cacing tambang hidup sebagai parasit dengan menyerap darah dan cairan tubuh pada usus halus manusia. Cacing tambang memiliki ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan cacing perut. Cacing tambang jantan dewasa berukuran 9 mm, cacing tambang betina dewasa berukuran 12 mm. Memiliki ujung anterior melengkung membentuk kapsul, mulut dengan 1-4 pasang kait kitin atau gigi pada sisi ventral. Kait kitin berfungsi untuk menempel pada usus inangnya. Yang ketiga yaitu cacing kremi. Disebut cacing kremi karena
ukurannya sekitar 10-15 mm, hidup di dalam usus besar manusia. Cacing ini tidak menyebabkan penyakit yang berbahaya. Infeksi cacing kremi tidak memerlukan inang perantara. Pengulangan daur infeksi cacing kremi umumnya secara autoinfeksi, yaitu dilakukan oleh penderita sendiri. Bertelur pada anus penderita dan menyebabkan rasa gatal. Jika penderita menggaruk-garuk daerah tersebut dan tidak membersihkan tangannya, infeksi oleh cacing ini akan terjadi kembali. Yang keempat yaitu cacing rambut. Cacing rambut dinamakan pula cacing filaria. Tempat hidupnya di dalam pembuluh limfa. Cacing ini menyebabkan kaki gajah atau elefantiasis. Pembengkakan terjadi karena akumulasi cairan dalam pembuluh limfa yang tersumbat oleh cacing filaria dalam jumlah banyak. Cacing filaria masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Culex yang terdapat di daerah tropis. Dan yang kelima yaitu Trichinella spiralis. Cacing ini hidup pada otot manusia yang menyebabkan penyakit trichinosis atau kerusakan otot. Manusia yang terinfeksi cacing ini karena makanan daging yang tidak dimasak dengan baik.